Halo semuanya, kami tadi ngobrol di sini kebersamaan memasuki hari pertama di tahun baru 2022. Segala perkara dapat ku di dalam Dia. Nah, tadi gimana tadi? Nah, waktu bincang-bincang, dikatakan, Pastor, syuting yuk. Nah, ya, kita mau ngapain ini? Coba. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Semoga terus kebersamaan terus bersama kita. Dan terus walaupun kita berbeda agama, tapi kita tetap dipersaudarakan oleh NKRI. Mudah-mudahan kebersamaan ini tetap terjaga khususnya di Balikpapan ya, tapi khusus di Kelurahan Mekarsari. Mudah-mudahan tetap terjaga kondusif di situasi COVID ini. Kita masih bisa menyempatkan untuk bersilaturahim. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada Pak Pastor. Nah, tadi waktu kami bincang-bincang, rupanya hidup sehari-hari kita tuh dinilai orang, dibaca orang, ya. Dan kadang kita berbuat jahat kita lupa. Demikian pun kita kan berbuat baik kita jangan lupa. Tapi orang menilai. Nah, tadi Ustadz ini menyampaikan ada satu kesan yang mendalam yang disampaikan dan pesernya udah lupa sebetulnya, tapi itu apa ya, memberikan sebuah semangat kemanusiaan bahwa apa yang kita tabur kita akan tuai. Belajarlah jadi orang menabur yang baik supaya kita akan menuai juga kebaikan. Nah, Ustadz kita cerita apa tadi ya katanya yang mendalam tadi itu? Iya, saya dengan Pak Andi Simon ini ya agak sedikit haru ketika waktu memang saya pernah dengan beliau ini, ya bahasanya tambahan petik bersih tegang lah ya, seperti itu terjadi waktu itu konflik sedikit awal-awal membangun tempat ini, karena memang kita kan juga sebelah masjid, jadi kita pun akhirnya diskusi bagaimana saling menghormati. Ketika masjid bunyi, gereja pun sementara menghormati. Ketika gereja memang sudah beraktivitas, dan kami pun juga menghormati seperti itu. Nah, akhirnya berjalan kemudian saya kondisinya sakit di rumah sakit tentara pada waktu itu, memang sangat drop, dan saya melihat tidak pernah saya sebelumnya merasakan bahwasanya Bapak Andi Simon yang tempo hari sempat bersih tegang kepada saya, beliau hadir memberikan semangat bersilaturahim di rumah sakit, dan itulah yang mungkin membuat saya sampai hari ini dengan beliau itu ya angkat jempol lah saya untuk hadir di sini. Tentunya saya pun sebagai umat yang memang kita harus bersatu, saling menghormati, menjaga NKRI. Saya pun berupaya untuk sekuat tenaga untuk menyuburkan rasa toleransi, rasa kebersamaan dan keamanan, hidup nyaman di Kota Balikpapan. Terima kasih. Nah, sekarang ini kami dekat, ya. Bahkan beliau juga suka cerita hal-hal yang pribadi karena merasa dekat gitu. Orang yang dekat itu percaya. Jadi ketika kita dipercaya orang, ya kepercayaan itu gitu, karena tidak gampang orang percaya kita. Nah, jadi tadi kalau saya sampaikan tadi hal itu bagi pastor itu bukan hal yang itu wajar. Kenapa? Karena namanya kita masuk ke satu tempat orang, kami waktu masih baru ya, membangun yayasan yang seperti ini, Bapak Ibu, tentu itu tidak mudah, dan kita juga memahami setiap orang wajar kalau namanya tempatnya mereka jaga, ya. Ada istilah berkata lu tak kenal maka tak sayang, ya kan? Jadi dari hal-hal itu akhirnya kami bisa akrab sekarang, gitu ya. Kalau pastor lagi jalan ke belakang, mampir ke rumahnya beliau. Beliau lagi ngajar di masjid, ada tausiah, beliau juga bisa di depan assalamualaikum. Gitu ya. Dan saya alhamdulillah ketika Pak Pastor ini dia beli kerupuk apa yang bundar itu? Iya. Dia pun memberikan saya, mengantar ke rumah. Masya Allah, saya pikir ya ini surprise buat saya, karena beliau juga ya menjalin hubungan yang cukup luar biasa, saling bersaudara, saling mencintai dan saling menjaga, mungkin demikian. Jadi ada satu hal yang sederhana sekali, ya mungkin
Saya pikirkan, tapi mungkin tidak banyak orang berpikir begini. Suatu hari kalau saya meninggal, barangkali orang jauh tidak bisa mengantar, apalagi masalah pandemi ini. Barangkali orang dekat saya, tetangga, Pak Ustadz, atau rekan-rekan sekalian yang bersebelahannya itu barangkali bisa datang berkata apa yang bisa kami bantu untuk pelaksanaan pengemudian atau penguburan apa gitu. Jadi ini hal-hal yang mungkin tidak dipikir. Makanya saya belajar dan saya belajar ya pemirsa, hormati tetanggamu, hargai tokoh masyarakat di lingkunganmu, karena suatu waktu kita ada perlu, justru mereka lah saudara terdekat kita. Mereka yang akan membantu kita, mensupport kita. Yes. Ya alhamdulillah, beliau ini juga agak sedikit promo, sebenarnya bukan ini. Beliau ini luar biasa. Waktu saya ada di Jawa juga, beliau ini sering ngabar-ngabari saya. Apa yang dibutuhkan Ustaz, Masya Allah, saya terkesan juga sama beliau. Luar biasa. Jadi selama ini kan image-nya orang beda agama sehingga bisa benturan, tapi ternyata Masya Allah, beliau ini luar biasa. Terus saya terkesan juga sama beliau. Ya bukan mau memamerkan beliau tidak, tapi memang faktanya kadang beliau apa putusan saya dipilihnya sama beliau. Masya Allah. Iya, karena saya cerita sama teman-teman di sana di jamaah. Jadi selama ini kan orang berpikir, wah nanti ada ini. Tidak, saya bilang saya yang jalani. Yang gitu. Memang dalam agama kami lakum dinukum waliyad. Bagimu agamamu, bagi agama. Tapi kita tetap bisa. Iya kan? Kita tetap bagi agamanya pastor, ya agama pastor. Bagi agama saya sebagai muslim, ya agama saya. Tapi kita tetap sama-sama jalan seperti itu. Tidak ada masalah. Bahkan beliau membantu di sekitarnya, warga-warga sekitarnya. Barusan kemarin saya menemani beliau. Beliau memberikan bantuan kepada musola. Alhamdulillah bisa dimanfaatkan untuk umat kita. Beliau beri bantuan. Jadi selama ini bukan pencitraan, jadi sekali nanti dikira pencitraan. Tidak. Tapi itulah yang ada. Karena kami sebagai warga yang melihat itu, ya tidak seperti apa yang mungkin orang-orang di sana yang tidak melihat. Jadi beranggapan pencitraan segala macam, tidak. Jadi sekali lagi terima kasih Pastor atas kebaikan-kebaikannya yang telah diberikan kepada kami warga dan sekitar. Jadi ada manfaat. Ya ada di sini kegiatan-kegiatan di sini juga manfaat untuk yang lain. Pedagang-pedagang di luar sana. Iya. Ada tamu, mereka makan di sana, belanja di sana. Jadi manfaat untuk sekitarnya. Termasuk yang nginap-nginap juga dapat manfaatnya. Makasih Ustaz. Nah, dari tadi apa yang Pak Ustaz sharingkan, saya dapat dua hal. Yang pertama, ketika manusia membawa kebaikan atau kita sebut kasih, sekalipun kepada orang jahat, mereka akan menerima kebaikannya. Jadi artinya ketika kita membawa kebaikan, penjahat pun akan menerimanya. Namun kalau kita membawa kejahatan, orang baik pun akan menolak. Jadi kalau bisa sharing di bapak-bapak sekalian dan pemirsa ini, prinsip hidup saya cuma satu, yaitu dalam hal tadi, saya tidak membawa agamaku, tidak menyinggung agama orang lain. Tapi dalam hidup sini saya melihat semua manusia sama di mata Tuhan, yang kita harus hormati, kita kasihi, kita care, kita peduli, karena semua orang mau dimengerti, dipeduli. Tidak ada orang mau disindir, tidak ada orang mau direndah-rendah. Orang yang paling rendah pun tidak mau direndahkan, apalagi sama kita citra manusia. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar dari tokoh-tokoh seperti mereka, para ustadz, guru-guru agama, dan juga saya pernah membaca di Bible. Sebetulnya harta sesungguhnya yang kita miliki itu bukanlah apa yang ada pada kita hari ini, melainkan apa yang bisa kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan sama kita. Karena apa yang kita miliki, kita akan tinggalkan satu hari kelak. Tapi niscaya Pak, apa istilahnya? Kalau kita bisa berbagi kepada saudara kita, itu nanti akan berguna di kekekalan kita di hari apa istilahnya? Di akhirat nanti. Jadi apakah harta bisa dibawa? Bisa, wih, ini jawabannya, ada jawabannya. Gimana caranya bawa harta? Bagikanlah kebaikan
atau berkah-berkah kita kepada sesama kita, itu jadi berkah dan itu ternyata jadi sebuah hal yang berguna di akhirat atau kekekalan nanti. Yes, ya. Makasih semuanya. Ya. Dari Pak Ustadz, closing. Karena beliau juga sering sama-sama dengan video. Terakhir closing statement dari teman-teman tadi, masya Allah luar biasa. Intinya beginilah. Sahabat kita Pastor Andi Simon tentunya sangat luar biasa. Artinya tidak membedakan satu sama yang lain, dan juga saling membaur bersama masyarakat di 3 RT, tapi khusus di Kelurahan Mekarsari. Jadi terakhir kami ucapkan terima kasih Pak Pastor yang sudah bersama-sama dengan kita saling membangun kebersamaan. Mudah-mudahan tetap berjalan dengan sesuai yang dikehendaki. Demikian, terima kasih. Makasih semuanya. Kira video ini jadi berkah buat Indonesia, buat semua kota dan dimanapun berada. Inilah wajahnya Balikpapan. Dan sebetulnya Balikpapan itu sangat toleransi. Ya, kita punya doa yang sama. Balikpapan kiranya mudah-mudahan ya bisa jadi wajahnya Indonesia, toleransi, saling mengasihi, saling mendukung untuk NKRI. Yes.